deportasi yang dilakukan oleh Presiden Trump, yang kemudian yang kedua adalah strong dollar. Sejauh ini penerapan tarif terhadap Indonesia belum dilakukan. Tapi saya kira kita perlu kerja lebih keras supaya tadi makin banyak yang pindah dan relokasi ke Indonesia. Kebijakan terbaru Donald Trump yang mendeportasi pekerja imigran tanpa dokumen berdampak besar pada ekonomi AS. Dengan berkurangnya tenaga kerja murah, biaya produksi di dalam negeri meningkat, memicu ekspektasi kenaikan inflasi dan suku bunga oleh The Fed. Hal ini membuat investor global berbondong-bondong membeli dolar, sehingga nilainya semakin menguat. Tak hanya itu, Amerika juga menerapkan tarif impor 10% untuk barang-barang dari Cina. Kebijakan ini mendorong Cina mencari alternatif produksi di negara lain yang tidak terkena tarif, termasuk Indonesia. Jika Cina memindahkan pabriknya ke Indonesia, maka ini bisa menjadi peluang emas bagi perekonomian dalam negeri, terutama di sektor industri dan lapangan kerja. Namun, dampak sebenarnya masih perlu dicermati lebih lanjut. Salah satunya mengenai kebijakan deportasi yang dilakukan oleh Presiden Trump terhadap kelompok yang disebut sebagai undocumented atau pekerja yang tidak punya paperwork. Karena banyak pekerjaan di Amerika Serikat itu untuk terutama yang unskilled itu dipegang oleh pekerja-pekerja dengan upah yang rendah, yang banyak dari mereka itu adalah undocumented workers. Jadi kalau ini kemudian dipulangkan, maka posisi ini harus digantikan oleh orang yang dengan tingkat upah yang lebih tinggi. Sehingga risikonya itu adalah inflasi di Amerika akan naik. Kalau inflasi di Amerika akan naik, maka The Fed itu mungkin tidak mudah untuk menurunkan bunga, bahkan mungkin akan meningkatkan bunga. Sehingga risiko pertama yang harus dihadapi Indonesia adalah mungkin interest rate-nya di Amerika masih akan relatif tinggi. Yang kemudian yang kedua adalah strong dollar. Sejauh ini penerapan tarif terhadap Indonesia belum dilakukan. Ya, mereka masih terbatas pada Cina 10%, itu pun belum seketika, kepada Kanada dan Meksiko. Tetapi kita harus melihatnya agak lebih general karena begini, dengan penerapan tarif 10% terhadap Cina dan juga ada trade war antara Amerika dengan Cina, itu bukan tidak mungkin basis produksi akan berpindah dari Cina ke negara-negara yang tidak dikenakan impor tarif. Salah satunya Indonesia. Itulah yang tadi kami sampaikan kepada Bapak Presiden, pentingnya untuk perbaikan iklim investasi, konsistensi dari kebijakan, kepastian usaha. Karena kalau ini yang terjadi, maka posisi Indonesia sebetulnya bisa diuntungkan. Ya, karena ada relokasi dari basis produksi dari Cina kepada Vietnam, dan mungkin kalau Vietnam nanti terlalu penuh, akan lari kepada Indonesia. Jadi saya kira semua sektor yang oleh Amerika dikenakan tarif, dia akan cari. Karena Anda bayangkan aja, kalau 10% itu kan margin Anda 10% berbeda kan. Kalau dinaikkan lebih tinggi lagi, dia akan cari basis yang paling murah. Jadi itu bisa terjadi pada manufacturing, dia bisa terjadi juga pada berbagai industri. Makanya kami melihat bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat baik digunakan. Kalau ingat pada waktu meeting DEN yang lalu, kami mengusulkan mengenai GovTech digitalisasi, dan salah satu perbaikan dari investment climate itu bisa diatasi, bisa dilakukan kalau digitalisasi di antara lembaga pemerintah itu bisa berjalan sehingga prosesnya menjadi jauh lebih cepat. Pak Seto mungkin. Ini tadi nambahin sedikit ya. Dalam 1 bulan terakhir kita udah lihat ada beberapa relokasi yang dilakukan ke Indonesia. Ada satu yang kemarin saya dilaporkan melakukan groundbreaking di pabrik di Jawa Barat ya. Itu dengan ekspor 100% ke Amerika. Jadi ini sudah ada trennya kelihatan, tapi saya kira kita perlu kerja lebih keras supaya tadi makin banyak yang pindah dan relokasi ke Indonesia.